ketika itu diundanglah na 10 orang ko dek mama ni bali ya. Apa cara nampak tamu adalah kalau padusi ko sembarang tunjuknya dia awang bapaknya atau pasunya yang ngaku kalau mudanya bapak. Ya, kan di antara 10 orang. Dan malu lu nak mengaku awet dulu ada tradisi malu lu nak mengaku. Itu cara nampak tamu. Cara yang kedua menonton bapak diundi. Dia nama sebulan A B C D dimasukkan di dalam foto. Dikocok foto kanduan. Capui nama C kadaya sebulan. Sebulan kalau bapak dia. Sebulan ya. Meleset ya. Sekulan dulu ni. Dia. Ada orang petopang juga. Kalau orang petopang tak tahu orang yang boleh begini ya. Apa yang dimuliakan? Itulah zaman jahiliyah. Jadi jahil salah satunya adalah bentuk bodoh lebih daripada orang bodoh lain. Nah, disangka zaman itulah Al-Quran turun. Nah, Al-Quran turun kok ikolah sebenarnya titik perubahan, puncaknya berubah parangai orang-orang Mekah ketika itu ya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya apa? Merubah karakter kita, merubah akhlak kita. Tapi Al-Quran bakpo ikonan kita jolen, bakpo tahap-tahap kita membaca Al-Quran supaya Al-Quran ko punya pengaruh kepada diri kita masing-masing. Ambo sebenarnya bapa suruh berjalan cuma kini dak. Alhamdulillah masuk kepada Lowe 5 foto tak melintang pun ambo masuk ke daerah Tanjung pun. Kota Idul Fitri mau di Tanjung besok. Idul Adha di kota Tanjung boleh. Udah itulah Idul Fitri. Apa nan taraso da induk-induk kita kini ikut tugas kita tuan ibu imam bidal pati pengurus masjid ya. Apa kerja induk-induk tu? Ya. Kami harus ke alemmu ya. Tapi sudah semboyang isa langsung je semboyang tagih walai. Ya, dadu menuntui alemmu ko dah ya. Kanu alemmu ko kunci. Berarti tompe orang ado setelah semboyang isa tu ado pengajian seketik ya. Walaupun hanya 10 minit, walaupun hanya minit ado je nak dibawa pulang. Tapi di tompe kita ya ada ado debak pun kita besok madolong model orang tu. Baik itu rintihan nama amak itu pak. Ya, haus jadi karena ilmu ko adalah makanan kita. Kalau dikajian dahulu semuanya semenjak tahun ketumba ya, semenjak ambo menjadi SD dahulu ada catatan dek guru SD, tolong ikut dibuat ada anak-anak kini SD punya catatan Ramadan. Ada. Dulu kami ada tuh. Tujuan makasih bapa supaya kami disuruh ke masoji, disuruh mendengar ceramah ustaz. Tapi nan ustaz berceramah ko disuruh ada ado deh. Sudah sembahyang isa langsung sembahyang tagih. Lah kosong lah isi. Buku bona basoran balik ke sekolah. Ya. Dapatlah nilai nanda elok, tapi tak mungkin itu ditonton besok pada tulur. Baca dia lah ke rumah, dah ada ceramah di masjid, ada ceramah di sebuah tanpa so menunggu buku diputar lah radio RRI bang. Ya. Adalah ceramah menjelang buku itu dalam masalim. Baik itu haus kita menentu ilmu. Sebab apa kata Ali bin Abi Talib, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia jo alemu. Ya, man aradatul akhirah, siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat jo alemu. Kini dah ada kita untuk menuntut alemu tu dah ada. Kita alemu hanya turun temurun dan banyak. Mudah-mudahan ke depan kita akan cuba merancang ada nak kira-kira tokoh-tokoh agama aku di tempat awak nan leomo nya menyumbangkan dirinya untuk membagi ilmu barang 10 minit. Makanya ketika kita ketika kita sembahyang rumah, bapa orang dia banyak lolok semua rumah, dia tak faham apa yang dibaca dia kotik. Memang sesungguhnya yang kecil dan Nabi bahasa turun itu bahasa sarugo bahasa Al-Quran. Besok di dalam kubur
jo bahasa Al-Quran, mengerti jo bahasa Al-Quran. Tapi siapa Al-Quran turun di Arab jo paham jo bahasa Al-Quran, kita nak ngerti dah Pak. Sehingga akhirnya apa? Kecek kata alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tanyalah kamu Pak, jangan ngerti baca. Ya. Itu sebabnya ketika lama mulai ya ayuhan nas apa itu kan ada dua lemu, itu masalahnya. Dan tempe-tempe menentui alemu dah luadu gitu deh. Ya, di mana? Di kode tentu cerita lain. Ya, di sawah cerita lain. Di masoji cerita lain dan induk-induk kita semua yang sampai puluh. Disitulah dia agi alemu dek buya nan gaya-gaya nan dapat alemu. Maka ketika orang nak dapat ilmu tu apa yang terjadi? Cediak seorang. Ya. Kanonnya nak makan ceknya nak bonang tu apa yang dinyo? Jenggo tak bisa nyo mana ibu nan punya orang. Tapi di masjid ko alhamdulillah Pak. Ya. Tadi ke Ciambo kan tinggal berapa orang le belakang. Ya. Sebab imam ngomong Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kecek pola kati dua pulang megalakan. Ya, kira sampai kau juang dak adu nak kedai. Aku pemahaman keyakinan. Sebab apa di masjid musola lain nan imam ko batan yang copek itu nak ketujuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Dah betul Pak. Ya. Sebenarnya ikon yang kita jalan dalam tahap ompek sebenarnya. Bapu nang bacaan yang sebenarnya itu bapu. Itu nang kita jalan. Ya. Maka Al-Quran pun tak akan merubah hidup awak kalau awak tak faham je Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW dahulu ketika turun Al-Quran, Al-Quran itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq. Lalu kemudian bacalah. Siapa namanya nyuruh membaca? Malaikat Jibril. Karena Al-Quran itu dari Allah diturunkan kepada Malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Nak pandai Nabi membacanya, pagui dia Malaikat Jibril. Iqra. Naknya pandai loh, manggigi ya. Karena nak do si basuwo Malaikat Jibril kau bantu wujud asli deh. Apa pada kau menggigil deh. Cuba kita lebar jalan jam 2 malam, nampak atau ponggok dah jalan apa kira-kira? Iku menggigil deh, menggigil dak do si nampak deh Nabi dia. Bang kok menggigil. Kecak Iqra ndak je deh. Akhirnya apa? Setelah itu baru jojan dek Jibril ko Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Sehingga ketika nyolopian dak do nyambil apa nyambil jurus dek Nabi Muhammad. Jurus ketika itu menghadapi malaikat Jibril nyambil dek Nabi Muhammad jurus 1000 langkah. Kemanonya lagi kadang mau. Ibu di danau menggigilnya minta diselimuin ke Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Siti Khadijah mak? Siti Khadijah siapa? Dak dengar tu deh. Aku kadang-kadang awak ko bertanya waktu Isra Mi'raj apa bertanya waktu leton 7 Isra Mi'raj Pak keceba. Leton 7 Isra Pak lahi itu ada di kota aja betul. Apa itu ya? Jadi Khadijah itu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak tamu. Apa ketikanya menggigil ketika itu apa kecil Siti Khadijah? Ma asaba ya habibi. Apa yang terjadi dengan engkau wahai kekasihku, wahai cintaku, wahai sayangku. Itu bahasa tu kan Nabi itu. Sehingga Siti Khadijah ko seumur-umur tak pernah lupa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah lupa deh. Karena lah gaeknya, lah beranak pinak tetap yang memanggil sayang. Ma asaba ya habibi.
ai junjungan ambo. Kok magigil ko mo dewona ko ha. Kecil lah kambo kulli ya habib. Citon kambo wahai sayangku. Mak le mo de tu laki. Le mo de tu laki. Nang gaya ko ha. Le mo de tu. Dah kecewa aku nak juga. Kalau lele kecil tu mau tanya, kan? Itu sebabnya kenapa Rasulullah tu tak bisa lupa je Siti Khadijah. Aku kadang-kadang awak dah pandai mengambil hati laki. Aku kena ustaz, nak laki-laki ku ya loma ya ustaz kami mati ya bekolah selesai menuju hari, kami cari bini dengan cak ustaz. Awak jantan nyobati dosamu. Namanya manusia. Aduh laki-laki nama dia tu nampak manusia ada pun laki-laki lah yang mana juari. Ya, nampak manusia baru mana hari lah jadi siapa nama ganti aja. Tua. Ya. Jadi kunci jelas di laki-laki nanti tak nanti produksi deh. Tapi bakpo kita dalam menjalin rumah tangga tu sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah ketenangan, ya, mawaddah penuh cinta, ya, penuh kasih sayang, rahmah penuh kasih sayang, damailah dalam keluarga tu. Dah bacakan itu tidak. Nah, itulah sebabnya Siti Khadijah tak pernah lupa dari Rasulullah walaupun sudah tujuh menikah dengan Siti Aisyah karena disuruh dia sahabat Nabi. Karena tokoh agama kalau tak punya pasangan fitnah banyak beko. Okay, akhirnya menikah tapi Siti Khadijah radhiyallahu anha juga tak pernah lupa. Ada sebut kan? Apa itu kan? Kan berhenti tu riwayat kan? Sudah terlancang. Berhenti tu riwayat. Masya-Allah. Luar biasa. Ikulah cinta ilmu dan pulang pada malam maghfirah malam ke-10 dari Ramadan kedua Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babalik kita cerita makanan pertama dan supaya Al-Quran kau berpengaruh kepada kita, langkah pertama adalah Iqra. Karena Al-Quran itu bahasa diambil dari qara'a. Iqra. Makanya kini ada metode mengaji anak-anak namanya Iqra. Baca. Itu langkah pertama dulu, baca. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tahap pertama. Bab cara kita membaca baca ngaji macam-macam. Dahulu kita baca ngaji dari bab tadi. Alif, ba, ta, sa, jim kan gitu dah. Apa ada rasa masih kau boleh alif, dua dia te, ani kau di bawah, bin di depan gol, bin gol kita. Eta dua dia te, tan dua di bawah, tin dua di depan tun, tan, tin tun. Apa? Kau lawannya kata istilah Allah, balla, talla, sallah. Apa itu Ya, Allah, balla, talla, sallah. Sampai situnya pak. Ya. Kini anak wala codia. Bapa codianya pakai Iqra ini lah. Nah, ya setingke dewa baca alif, dia baca a. Dewa baca ba, lai tetap ba, sehingga dia baca a ba bi babi ya sampai situ itu. Itu baca. Ya, sehingga langsungnya dia balik dia anak bapa. Ya. Cara baik itu cara baca. Ketika dak sampai ojan dek ustaz mengaji deh. Wa ogen surah Alif Lam Mim. Surah Alif Lam Mim ini bagian enggak baca apa nak? Bacanya Alif Lam Mim apanya baca alama. Ini langsungnya dibagi. Masalah. Wa ain sin qaf bagian asaqah je. Atau padahal ain sin qaf. Aiko lah sebenarnya bakpo kita cara membaca. Bacalah dengan huruf nan topik. Bapa cara huruf nan topik tu memang baca dari huruf asli. Kalau Iqra harus sampai nonton karena baca ghain itu go baca dengan do baca dengan go. Itulah banyak kesalahan gini. Tapi nan nuru kita baca alif, ba, ta, jim, ya, ha, kha, dal, zal itu sampai hamzah ya. Wassalamu terakhir. Mana sebenarnya ni? Tuh. Wassalam tu Nabi tu lah. Kawan ambo dek malam mengaji lah semua salam baca kali. Wassalam je lah selesai ngaji dah. Itulah.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tahap pertama. Kita membaca apa yang kita baca nadu di Al-Quran. Kalau kita coliak kemudian kepada syariahnya, kemudian coliak tarikatnya, kemudian hakikat dan ma'rifatnya, tidak hanya membaca apa yang di dalam Al-Quran. Al-Quran ko ayat kauniyah, tetapi ada ayat kauniyah. Itu nado di alam raya tu kauniyah. Sama juga Al-Quran ko. Sama. Tu sebabnya Al-Quran masuk, Islam masuk ke Minang ko tak banyak bercakap. Karena dahulu orang Minang lah belajar dari alam takambang jadi guru. Nah, alam takambang tu sama juga Al-Quran. Ketika Al-Quran ko masuk, nyoman nyatu sama sekali. Di situ. Nyoman caliak apa yang ada di alam. Itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahap pertama kita membaca supaya nanti ada perubahan. Nah, membaca kok kadang-kadang kita banyak nan salah. Contoh alif lam mim kok kodok mau jalan, ya. Nanti ketika rayu nanti ada loh, ya. Ikut siap dan antara kesalahan kodok di mana-mana mau jalan tu. Apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil mustaqin. Lamanya mustaqin. Muttaqin bukan mustaqim. Coba lihatlah besok kalau ada mustaqin baca ya. Muttaqin orang takwa. Mustaqim itu apa? Orang biadab. Itu sebabnya kalau kita salah baca banyak beko. Kenapa kita bisa salah tuh Ustaz? Kita dah ada tompek menuntui ilmu. Itu masalahnya. Ya, boleh ada tunjuan di mana kita menuntui ilmu agama? Boleh ada tunjuan. Ya. Dah ada. Maka ikutlah PR godang dek kita khususnya pada Lowe dan Limo Koto. Ya. Kadang-kadang lah ada topeng menuntut ilmu hawi, nan salah ilmu, kadang namanya kawannya kadang lah. Kunut salah, tahlil salah, ya. Kemudian zikir salah, iko bid'ah, iko haram, itu namanya apa? Nah, ya. Lah sosial menuntut ilmu tu. Kalau bakpo ilmu ko menenangkan, ndak membuat orang gaduh deh. Itu sebabnya perlu kita untuk menuntut ilmu. Lalu kalau seandainya perlu logo Ustaz, logo telah tambahan lagi. Ya, logo telah tambahan lagi. Mode buya kita tadi kan? Ya, satu logo tadi itu lagu tambahan. Mode imam kita tadi itulah tambahan. Karena logo itu perlu, perlu. Bapu dah perlunya ada 7 logo yang selalu jolian. Nak orang kori-kori ko jole. Pertama lagu Bayati, yang kedua lagu Soba, yang ketiga lagu Hijaz, yang keempat lagu Nahawan, yang kelima lagu Ros, yang keenam lagu Sika, yang ketujuh lagu Jiharka. Hanya 7 lagu itu yang boleh dibawa dalam sembahyang. Lebih daripada itu tak boleh dibawa dalam sembahyang. Apa kan ada itu? Tak boleh. Kadang-kadang dewan yang roti kalau lagu apa Ustaz? Dia tadi punya gitu tu lagu Ros nanyambon. Imam kita tadi agak mirip tu lagu Ros nanyambon. Cuma mungkin tak boleh deh kalau lagu apa. Ya. Karena apa? Kalau lagu dibawa di luar itu heboh kan tak boleh. Mana contohnya Ustaz? Atulah nanti jadi di istana presiden di luar. Ya. Ketika Isra Mi'raj nyobaonlah lagu Jawa Subhanallazi Asra. Ibu lah. Nah Indonesia ni nak ibu sampai ke dunia orang ibu. Kalau apa tak boleh. Kalau kadarik dari lagu nan tadi. Nah, lagu kau memperindah. Bapu kalau tak berlagu Ustaz. Kalau tak berlagu susah lah. Ya, ibarat makan tak ada garam. Itu Pak contoh mereka. Allahu Akbar imam tadi dah. Allahu Akbar. Orang ni, orang mana ni? Makan ya kenapa ya? Habis sudah tiba oleh dia tu. Karena tak ada logo, tak ada seni. Jadi seni itu memperindah, tapi tak boleh juga berlebih-lebih. Ambo kodok cerita, dahulu ambo ketika kuliah ada profesor, guru ambo. Di bulan ceramah aku ambo undang ke masjid karena ambo garin dahulu di masjid itu. Ambo undang ceramah, sudah ceramah basuhan yang kamu maju. Basuhan kamu maju karena awak menghormati beliau. Profesor ko majunya kamu ko logo apa nanya nyobaon logo obok pasis. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kerja cuma amin. Awak nak boleh mu manggil yang dia. Kan ditek gurunya, guru awak. Tak kan ditek guru awak ada bujur le apa dan yang bujur itu salah. Kalau segala sesuatu tu menue alui jumpa tui. Ya. Kalau dah alui jumpa tui, dah tak topek. Contohnya lain ada nang pandai tukang ulu, salah sekete pe ang salah percuma. Pasti benda tu tu. Itu kan tukang ulu. Cubalah jadi sebenarnya ada alui jumpa tuinya di situ. Ya. Kalau ulama mengajian wasallahu kuna mulia, maka lagu itu dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu lagu ras. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu nahawan. Ini sudah Pak. 7 lagu. Apanya kita gudangnya Qori dan Qoriah beraja itu. Dan terlebih kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikulah tahap pertama supaya Al-Qur'an kau berpengaruh ke awak. Bacanya dengan sempurna, kemudian hiasi lagu supaya indah oleh awak. Tapi lagu memang nanti boleh dek para ulama kita. Di luar lagu tu jangan kita bawa, karena memang tak boleh lagu itu dibawa. Itulah sebabnya kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau tak menuai alu je patui, maka salah. Sayang dia apa kena tek ustaz lu ngayo le water sore aje. Aku dah dalil nyoba je mbak. Ya kamu malam kita baca ya. Ya. Saudara, kalau sangen nek je lah Pak, langkah wa jalan udah tua. Walang. Jan ku wallahu ahad kul ahad jona dia apa. Nah, apa jan inna antaina jona tambahlah hafalan tu. Ya. Kadang-kadang untuk mencari imam je payah betul-betulan. Padahal yang dia hafal hanya 2 lembar lo biasa nenek dari Al-Hakumut Takasur. Kan mbak pun tak dipandai sebenarnya. Jadi imam tu bukan orang tertentu. Sodo kita wajib untuk jadi imam. Jadi kalau tak ada imam, bisa turun untuk yang selanjutnya. Tak tulak menolak lagi. Ikut untuk mencari bilang je koti. Ialah dia menolak ini. Itu nak tak jadi. Kerana tak ada halakoh alimu tu tak ada untuk biawan. Kesalahan pada siapa? Mohon maaf. Kesalahan pada ulama. Kesalahan pada hamba sendiri. Ikulah sebabnya hamba turunkan hamba ilmu untuk magi kau penerangan sama-sama supaya hamba ilmu sama. Ya. Karena Allah nanti akan menanya hamba. Wa ang ajang, apa kan ijang panggil wa nak pernah gaek deh. Iya. Ang sekolah kamu dulu lai jauh-jauh pemantau, ang kampung tu ada tu barang janji. Kau bet tu je malaikat aku ke jauhin. Untuk itulah ini menjadi mau diterima atau tidak, ikulah yang terjadi di daerah kita. Untuk menjadi wilayah koti, itu tulak-tulakan. Sebab apa mereka ditulak-tulakan? Karena mereka merasa tidak sanggup. Padahal sebenarnya rancak-rancak orang tu jadi bila. Kau nak masuk surga tu ambil jadi bila tu. Ya. Nan tukang ceramah nan sebenarnya tu bila. Tak mau dia bohong deh. Ya, tu bila. Nan tukang main bau orang tu siapa? Bila. Hayya 'alas salat. Siapa tu kira? Bila. Marilah kita solat. Itu bisa bila. Ya awak solat sama. Hayya 'alal falah. Mari menuju awak kemenangan, awak menang. Siapa nak main bau tu? Bila. Makanya bila bin Rabah dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapa dia manula anak muda-muda kita kerana tak mengerti di sana ilmu di situ. Kenapa nak mengerti tak disampaikan oleh para ulama ini? Ya. Termasuk khotik itu orang yang pandai mengecek khotik. Ya. Khotik imam bila pandai yang mengecek, tak hanya di atas mimbar. Di mana karena istilah khotik itu yang mengecek khatib. Ya, menyampaikan tu khatib. Nah itulah sebenarnya kenapa kita perlu ada alimmu. Kan mulai dari Al-Hakumut Takasur tu sengenek jadi Pak. Ya, sengenek Al-Hakumut Takasur wal asri wailul
Alam nasu alam tarakai li ila fi Quraisy. Itu bah ara'aital lazi inna a'tayna. Apa lagi? Kuliah ke dulu. Baru saja, baru tamat tiada. Kan itu. Jadi saya bisa kena orang sebenarnya kena mana yang lebih rancak sembahyang 23 Ustaz daripada sembahyang seboleh Ustaz, tak perlu buat saling menyalahkan. Kenapa orang saling menyalahkan? Karena tak ada ilmu di situ tu maka situ. Ya. Ambo cerita saya kata, sejarah sembahyang tarawih bahasanya adalah istirahat. Batalagi ada awak istirahat bahasanya tu. Jadi sembahyang santai. Itu sebenarnya. Jadi tak sembahyang tergoge-goge. Sembahyang santai serah. Malam kadang-kadang mulia imam satu solat tarawih. Beko lah letaknya minta gantian ke kawan untuk solat witir. Baik itu mulianya tuh. Sampai-sampai zaman Nabi dahulu yang sembahyang dulu 4 rakaat. Abekonya duduk-duduk minum-minum dulu. Setelahnya sambung beko sampainya semalam tu 23 rakaat. Baik itu istirahat. Sembahyang tu baik itu. Jadi Nabi SAW yang riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha memang katikonya baca gitu dahulu Nabi konya dak lebih semboyangnya dari 8 rakaat tarawih. Itu ciri itu asal. Kok betul salah kami 23 adonga dulu. Makanya adonga kaji supaya jangan di tengah-tengah salah. Ikolah soboknya bak pode terompa banyak hilang bak karena orang mendengar kaji dak selesai. Itu bak. Karena ada terompa hilang. Juga kau baca nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecil hanya dengar ada alhamdulillah baca namanya mantu. Salah saya terakhirnya jago seorang. Apa kecil Ustaz ko? Demikianlah ceramah kita Bapak dan Ibu. Kesimpulan dari kajinya mau jago bah? Kesimpulan dari kaji kita nan elo-elo amalilah kita bawa nan buah-buah kita tinggal. Aku kesimpulan kaji lah. Gantangan tua copeklah nyokan lagi. Tak paham kaji buya tadi deh. Terompa kebetulan buat nyoba naik lo punya orang. Aku sejarah dulu orang mendengar kaji sampai selesai. Sejarah apa ada terompa? Oh ya benar hilang. Jadi kemudian balanjuilah Rasulullah kok lama ninggal digontian dek siapa? Digontian dek Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maningga Abu Bakar digontian dek Umar. Zaman Umar kalah, orang biasa zaman Rasulullah dak ada semua yang tarawih kun nama jamaah deh. Dak ada. Ya. Lalu zaman siapa nama jamaah? Zaman ketika Umar bin Khattab dicolik orang ke masjidnya semua yang seorang-seorang. Nya semua yang tarawih seorang-seorang. Nya semua yang tarawih seorang. Nya semua yang tarawih seorang. Lah bingung lah Umar ko mencolik lebih semua yang seorang-seorang dia. Itu asalnya dulu. Lalu kemudian mempokeknya dak rancak kita dicolik model-model. Bako kalau kita kumpul orang ko kita buat sembahyang berjamaah tarawih ko. Ikolah asalnya sembahyang kita berjamaah pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mana yang seboleh atau 23 Ustaz? Memang dahulu Rasulullah diceritakan dari Siti Aisyah seboleh nak lebih dari 8 rakaatnya sembahyang. Tapi ketika Umar bin Khattabnya paham sebanyak apapun kita bulan puasa kita beribadah maka dilipik gandakan beribadah. Oleh karenanya rancaklah kita beribadah banyak daripada sakit. Itu sebabnya Umar mengambil keputusan sembahyang 23 rakaat. Jadi tak perlu bagai dua. Dah dulu nama Nabi lah 23 rakaat deh. Ada kawan dah dulu 23 dah. Sebanyak rakaatnya baca kaedah turang. Baca kaedah turang namanya orang mana dan dua di kodai pak. Dan ada sembahyang dah. Jadi kan sembahyang tahun kaki. Siapa dia dah sembahyang gitu. Tuan. Itu kaji. Jadi kedua-duanya ada. Sebab apa kita dia mula baca kak? Kan udah ada alimmu dewa di situ. Itulah sebabnya Umar bin Khattab membiasakan malahan sebenarnya ada riwayat nama ngecen 23. Ada nama ngecen sampai 36 rakaat sembahyang tarawih itu. Sampai 36 rakaat. Jadi mana nak rancak Ustaz? Nak rancak banyak tapi ikhlas. Tuh. Banyak tapi memang ikhlas. Model tadi kan ikhlas kita nak ada nak kadare dah. Zaman nambo dulu pak, ada imam dua, nanti imam lambe, model tadi lah. Nanti imam copek, kan ada tujuh lah. Allah Akbar, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai semua pak. Tapi cuba lah imam ko dalam kemudian wala gawe-gawe kepayo kawan-kawan.
Nabi lain mau kalau aja. Padahal manu nang sebenarnya ngancak nan joleh baca. Warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, ndak copek, ndak lambe. Itu nan disuruh Al-Qur'an. Kalau kita ndak sanggup banyak kan ada cara kedua. Asal jangan mencopek-copek. Ustaz, yang penting kan makrifahnya putui Ustaz. Kan itu banyak ada. Sebelum kan makrifah kan syariah ada. Ya, tarikai ada. Syariahnya baca Al-Quran itu dengan tartil. Baca jangan capek, jangan lembek. Baca. Tartil itu syariahnya. Nak langsung ke makrifah lah. Kaji makrifah ya kau apa sulu aja tak ada deh. Makrifah itu kaji itu. Itu kan. Buang basulu kadang tak putih makrifah. Kadang-kadang mutaklah sudah Ustaz. Dek Ustaz mana yang disembah? Apa yang disembah? Apa buah sembah Ustaz? Mana tempat menyembah Ustaz? Kasih tu gaji Pak. Tempat wuduk saya dah selesai deh. Itulah sebabnya syariat perlu, kemudian lanjut ke tarikat, kemudian hakikat baru makrifat. Jangan dek makrifat kan lah putih makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Makanya buat tadi khawatir dah ada orang hadirkan. Tapi alhamdulillah ternyata di belakangnya dah ada kadari seolah-olah. Kalau zaman Abu dulu lah kadari cicin. Ya, itu nanti payang dah ada dulu kadari cicin. Kalau nak panjang-panjang, tapi kita istirahat, santai sembahyang tu. Ya, santai. Tuh ada di Padang namanya di masjid Baitur Rahmah, Siti Rahmah. Itu mereka panjang nan dibaca dan ayatnya ketika itu 10 lembar di dalam sekali tarawih semalam. Awak lay 2 halaman lebih senenek. Ya. Dak do nan nyobek panjang yang mana tu dah. Amma yatasalluna nabi nazil ma'razil fi muqaddim kala saya abuna semua kala saya. Dak do itu je lah. Tetap Allahu akbar. Amma yatasallun 'anil naba'il azim. Itu Pak. Aduh kan kadang tak boleh kadang. Itu sebabnya kepada Abu Khatib mengurus nanti perlu kita standarkan. Khusus Lampung model timur tidak. Kalau model tadi bacanya model tadi saya baca. Kalau ada bekon agak copek daripada imam pasti imam pun tersaingi. Yakinlah. Imam sampai imam pun lo tersaingi Pak. Orang lebih suka karena nafas itu lebih suka kepada nan murah, nan dimurah-murah. Agama tu memang murah tapi tak boleh dipamurah. Tuh. Ya. Tapi kalau standar baca Al-Quran, baca Imam Muhammad itu pasti orang akan membeda-bedakannya. Karena di tompe ambo, ya ada di macam tu ada dulu ada tu. Ya. Bah takut nanti ada ompe Imam Muhammad yang ketik rajin itu kan. Tuh. Itu sebenarnya rancak bacaannya. Ya bacaan. Nang lebih ada itu copek baca Allahu Akbar. Itu senang Pak. Tapi ketika ketik gaji berkumpul manggawi pada sebenarnya itu namanya lancar baca. Itulah sebab kenapa kita sembohyang tu manui tidak ada alemmu di dalam sembohyang itu. Itulah sebenarnya dan kedua kita hafal. Mari kita hafal Alhaqumut Takasur. Adon halaqahnya sama-sama, adon pengajiannya mungkin ulama nama adon atau bila aku berarti samalah. Mari kita hafal sama-sama Alhaqumut Takasur sampai ku auzubillahi minnas supaya kita nanti sama-sama bisa jadi imam. Ya, dan kalau saya jadi banyak banyak kader-kader imam tak kamu nolak gitu. Ya, sonang itu untuk menunjuk imamnya panion. Padahal dia hafalnya Alhaqumut Takasur. Ya, takasur sampai dia takasur bisa hafal ya. Ya, Al-Qur'an ya. Jadi itu. Lalu ada tradisi kita Ustaz, kita kan kadang-kadang menuhi tradisi, lah salah. Contoh, model imam kita tadi dah. Atau lupa cie membaca qul a'udzu birabbin nas. Langsung dah selesai, padahal ada salah ini. Mau baca qul huwallahu ahad, cie dah masalah lo deh. Ya, terakhir witir tu Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Tapi kadang kita dekat ngobrol gitu, ya. Tapi tidak membatalkan kepada sembahyang. Itulah masalahnya. Pertama baca dan kedua mari kita hafal seketek demi seketek. Buat selawat sedulang, pak boleh hafal di kita. Pak boleh Al-Quran ada apa? Buat ulu, pak boleh hafal di kita. Tapi Al-Quran kenapa ada hafal di kita? Karena kita tidak maduk kepada Al-Quran. Itu je masalah. Al-Quran pun nanti nak kamu bawa. Sehingga nak hafal orang ketiga, setelah kita hafal itu orang yang menghafal Quran itu codiak sebenarnya. Dah kan terbalik-balik
Ingatlah, ada ayat tu nang sama pasti dengan tentu bedanya. Aku kodok boleh lain. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Ada surah apa tu? Sabihis. Nah, ada surah lain. Qad aflaha man zakkaha wa qad sama qad aflaha ada pangkal itu di surah apa tu? Asy-Syams. Itu kalau hafal Al-Quran itu joni aduh cek fa iza ja'atit tammatul kubra surah apa an-nazi'at cek lain fa iza ja'atis sakha surah apa surah abasa wa tawalli. Itu dak terbalik kan iku ada terbiasa menghafal sampai kuliah kafirun je dak selesai dah cuy. Qul a'udzu birabbil qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun. Ada selesai Pak. Ya, langsung dinukul tak masuk boleh. Itu kan ada kebiasaan. Ya. Sehingga nampak kita suwe pendek. Ambo yakin kalau ada kajian kita banyak akan melahirkan imam-imam di sekolah. Ya. Banyak akan melahirkan imam kami hanya aku mutakasur saja. Ya, sampai kepada qul a'udzu binnas. Nan karigo. Lalu bila teman-teman dia ada. Nyampe kok poinnya kali sampean. Pertama tadi baca. Nan kedua hafal. Dah, ya. Baca Al-Quran dulu. Lah selesai kita jen baca saja. Awak kata 3 kali ustaz Quran rancak. Awak kata 4 kali ustaz rancak, tapi lanjutin ada makam yang tinggi daripada itu lagi. Hafal. Ya, hafalkan Al-Quran ni. Kalaulah hafal Al-Quran, maka kita tidak akan salah di dalam membaca. Contoh, berdoa. Kalau berdoa itu kan dihafal tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah keselamatan dalam agama kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahlah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkahilah rezeki kami. Wa taubatan qabla maut, berikan kami taubat sebelum maut menjemput ya Allah, ya. Wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut, berilah kami ampunan sebelum maut datang ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wa najata. Amba tanya wa najata atau wa najati? Tu alim rumah. Dia orang awak mana wa najati atau wa najata banyaknya? Cubalah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa alfiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najah. Jata. Ya, bukan jati. Ya. Wa najata minan nari. Kenapa minan nari? Karena ada huruf min, huruf jar di situ, Pak. Di situ. Itu bahasa Arab. Min fakum macam minan nari, yang wajib setelah itu baris di bawah atau minan nari. Wa najata minan nari. Banyak membaca dua wa najati minan nari. Tuh, mungkin nyo dak bafojo kawin jati mungkin. Banyak ada jati minan nari. Ikulah ilmu walaupun disampaikan secara berbola, tapi paling tidak awak dapat dewa kan sangat banyak. Dahulu kecil bapak ambo Pak. Dia dakwah paham jo alemmu kecilnya, orang berdua dulu jang. Pak kecilnya je dia dua dulu je. Berduanya dulu diundang lah baik dah. Orang kada auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana itu beda. Rabbana kan ada doa apa kadang ngenein di tengah-tengah itu lah. Ujungnya selesai. Masih basah ini. Amin. Jawab mah mina roti ya. Gitu kan. Jadi dek kawan kau lupa lah kedua akan makan. Lupa apa yang dibaca Rabbana. Nampaklah sambal ayam. Nampak sambal apa kece? Rabbana sambal ayam kamu lagi sini. Adalah itu makan ya Rabbal alamin. Amin gitu kan. Atau itu mandi dulu tuh. Ya Allah Rabbana zalamna marilah kita makan sambal karena ya Rabbal alamin. Amin. Itu sakit dulu, Pak. Kenapa orang kau nama amin? Kalau ni tak dua lini tu, cubalah kalau dia
namanya panggil apun ang baca tadi. Ya. Tak ada namanya guru tu gini Pak. Ya. Apun ang baca. Jadi tak salah ada di awak, salah di ulama, salahnya di ambo, tak menyampaikan ini yang ambo sampaikan. Ya. Ya, itu semuanya. Nah, sehingga banyak pernah mau sampai di Suwan Tiong. Banyak berdua nau subuh. Rabbana, kalau doa berdua aku turun apa? Rabbana faghfir lana dzunubana. Kan itu sunah dia baca Rabbana ya tarabbal lana dzunubana. Ya tarabbal lana. Mungkin bodoh nanya tarabbal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana tarabbal lana. Terappel. Sebab apa kita merdeka? Karena kita tak mengaji. Tak do tompek kita mengaji. Itu sebabnya kita jadi merdeka. Jadi pada dunia Allah Subhanahu wa taala, baca pertama, hafal yang kedua. Kalau kita dah hafal, lihat lihat mungkin contohnya model aku mutakasur sampai Anas tadi, mungkin ada nan panjang atau panjang lewat deh. Ya, kemudian nak pondok terpanjang lewat. Lihat balik nalah hafal deh. Ya, kalau dah awak lihat, awak akan sukses selama-lamanya. Setelah dicolek padongan ke orang. Ada tuanku dongan baca lampu. Itu nama talaki nama Pak. Talaki. Dongan ada satu guru. Kalau awak seorang tak ada guru setan guru. Itu maka dongan nama guru baca bola hafal dari Al-Qur'an Mutakasir sampai Anas. Kira-kira ada salah. Kan Bapak mungkin menunggu awak lah bonang. Tapi ulang-ulang di belakang banyak salah. Tapi kalau kita dongan ke guru, kalau tidak salah tu pasti tidak salah. Kalau benar tu pasti benar. Itu sebabnya nan ketiga kita amalkan, nan terakhir nan keempat tu kita ajen ke orang. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik orang adalah nama ajar Al-Quran. Itu nanti dalam hadis Rasulullah. Siapa nama ajar Al-Quran, itulah nan paling elok. Sehingga kalau itulah terjadi, akhirnya kita banyaklah melahirkan orang-orang ahli Al-Quran di kampung kita. Tak payah ada dai deh, tak payah ada imam deh, tak payah ada koti, tak kamu nulak jadi bila deh, tak kamu nulak jadi imam karena nyolah diajar ilmu deh kita sama-sama di dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bersama-sama.